Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nasihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh barokah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itulah Aisyah yang dimuliakan Allah. Di Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan nanti Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang utuh dan seimbang. Nasyatul Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai kader-kader Nasyatul Aisyah yang hidup di generasi Alpha, generasi yang sangat lekat sekali, sangat identik sekali dengan digitalisasi. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan untuk mengisinya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Ramadan disebut sebagai bulan tarbiyah, yaitu bulan yang akan mentarbiyah kita baik secara jasadiah, ruhiyah maupun khuluqiyah kita. Kita sebagai generasi Alpha, kita juga tidak asing dengan sebutan generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi strawberry itu adalah generasi yang ya seperti strawberry, dari luarnya bagus, ya estetik gitu ya, tapi tidak memiliki ketahanan yang kuat. Itulah gambaran generasi strawberry sekarang ini. Ya, momen dari Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai momen untuk mentarbiyah para generasi strawberry ini agar memiliki mental dan spiritual yang kuat. Kalau kita melihat dari dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat digitalisasi, generasi strawberry itu adalah generasi yang secara kreativitas mereka itu memang banyak sekali kreativitasnya. Hal ini bisa mereka peroleh karena mereka sangat lekat sekali dengan namanya gadget. Jadi berbagai informasi itu bisa diraih, bisa diperoleh dalam satu langkah. Tetapi satu hal, selain mereka memiliki kreativitas yang banyak, jiwa yang mudah putus asa, jiwa yang enggan untuk bertahan dari tekanan-tekanan kehidupan. Bahkan mereka cenderung lari dari masalah, terutama masalah yang dirasa sangat berat yang menimpa mereka. Untuk itu, kami kader-kader Muhammadiyah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk mentarbiyah jasadiah kita. Kebanyakan para generasi strawberry itu fisiknya lemah. Kenapa? Mereka tidak terbiasa melatih fisik mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya saja untuk mendapatkan makanan saja bisa melalui online. Segalanya dilakukan dengan online, yaitu dengan cukup duduk manis di hadapan internet, sehingga fisik mereka kurang terlatih. Momentum Ramadan ini kita jadikan tarbiyah jasadiah, yaitu untuk melatih fisik kita, melatih daya tahan tubuh kita. Dengan cara salah satunya di bulan Ramadan ini kita akan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, bukan hanya sekedar makanan yang kita inginkan, tapi makanan yang kita butuhkan. Yang kedua,
bulan Ramadan ini akan mentarbiah kita, mentarbiah para generasi stroberi ini, yaitu mentarbiah ruhiyah. Secara mental, generasi stroberi ini sangat lemah. Untuk itu, di bulan Ramadan ini, ruhiyah kita perbaiki, ruhiyah kita gembleng dengan kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak baca Quran yang akan meningkatkan ruhiyah kita. Kita menahan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat marah, sifat benci, sifat saling mengadu domba, dan sebagainya. Sebaliknya, Ramadan ibarat seperti hujan, menumbuhkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Yang berikutnya, Ramadan dapat mentarbiah, dapat menggembleng kita dan para generasi stroberi ini dari segi khuluqiyahnya, dari segi akhlaknya. Kadang-kadang kebebasan dalam bermedia sosial membuat para generasi stroberi ini mudah untuk menerima informasi apapun tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa dianalisis terlebih dahulu. Maka di Ramadan ini akhlak kita dijaga, akhlak kita latih, kita bimbing agar selalu senantiasa memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kejujuran kita dilatih, kemudian empati kita kepada masyarakat sekitar, kepedulian kita kepada masyarakat sekitar juga kita latih di bulan Ramadan ini. Karena kebanyakan generasi stroberi ini adalah generasi yang individual. Mereka jarang untuk melakukan sosialisasi. Nah, di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita sebuah rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar kita. Bagaimana orang-orang di luar kita, mereka yang kekurangan makan, mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kita akan merasakan ternyata lapar itu tidak mengenakan. Nah, dari situ kita akan timbul rasa empati. Begitulah Yunda nasihat semuanya. Ramadan tahun ini diharapkan benar-benar menjadi sebuah Ramadan, sebuah bulan yang mendatangkan keberkahan, kebaikan dalam diri kita. Kita sebagai kader Nasyatul Aisyah harus ramah terhadap perubahan zaman. Tapi ada satu hal yang harus kita pegang, bahwa di dalam kita membawa perubahan zaman ini, jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita tergerus arus negatif dari akibat perubahan zaman ini. Justru kita harus mampu mengendalikan perubahan zaman ini. Kita harus mampu mensibhah perubahan zaman ini dengan sibhat Allah. Sekali lagi, kita bersyukur dengan adanya Ramadan ini, Allah sendiri langsung mentarbiyah kita, para generasi stroberi akan memiliki fisik yang kuat. Karena hanya dengan berpuasa kita akan jadi kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dan kita ingat juga bahwa Allah itu mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Semoga kita bersama-sama di bulan Ramadan ini menjadi generasi yang kuat mental dan imannya, tidak hanya menjadi generasi stroberi yang lemah, yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan sebagai puncak dari tarbiyah, Ramadan menjadikan kita sebagai la'allakum tattaqun. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.